Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, tegar, sehat. Ada yang tidak hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai coding dan KA atau kecerdasan artifisial ya. Kalau tidak tahu kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan ya. Jadi ada sub bahasan yang di coding dan KA yaitu berpikir komputasional ya. Jadi apa itu komputasional nanti Pak Guru akan jelaskan ya. Jadi sebelum masuk ke materi baiknya kita berdoa ya. Fatan pimpin doa teman-teman. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berani mulai. Berani saya. Oke, sebelum masuk di materinya, berdiri semua. Kita akan menyanyikan ya sebagai pembiramanya. Sipa, maju. Oke, ya kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk. Oke, baik kita langsung lanjut ke materi ya, yaitu berpikir komputasional. Jadi materinya itu ada 4. Yang pertama berpikir komputasional, yang kedua pencarian atau searching. Searching itu biasanya kita gunakan di apa? Di Google ya, biasanya itu namanya searching ya, atau pencarian. Kalau kalian mencari sesuatu kan menggunakan Google kan pasti itu, kalau bahasa Inggrisnya itu searching. Kalau Indonesia pencarian. Yang ketiga itu pengurutan atau sorting. Yang keempat itu tumpukan, stack dan antrian ya. Ya kita masuk ke yang pertama yaitu berpikir komputasional. Ya bacakan atau Fatan pengertiannya. Berpikir komputasional adalah metode penyelesaian persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer informatika. Ya, jadi berpikir komputasional adalah metode penyelesaian persoalan dengan menerapkan teknik ilmu
komputer ya. Jadi siapa di sini yang menggunakan AI? Yang sering menggunakan AI? AI. Ya itu salah satu penyelesaian persoalan ya. Itu adalah kalau AI itu biasa disebut dengan coding. Coding itu penggunaan AI itu coding. Biasa kalau kalian mensuruh buatkan ini, buatkan itu, tapi menggunakan perangkat komputer, itu salah satu pengertian dari coding itu ya. Nah, kalau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, nah itu yang kalian perintahkan itu. Ya, jadi ada di sini ada empat fondasi berpikir komputasional. Jadi yang pertama itu abstraksi atau fokus kepada hal yang terpenting ya. Yang kedua algoritma atau berpikir algoritmik untuk menyelesaikan masalah. Yang tiga itu adalah dekomposisi. Yang keempat adalah pola. Ya, jadi ada fondasinya ada 4 ya. Fondasi berpikir komputasional. Nah, yang masuk yang materi yang kedua itu pencarian atau searching. Dewi, bacakan pengertiannya dari pencarian. Pencarian adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data sama. Nah, ini sudah ada contohnya gambar ini kan? Ini Google. Itu searching yang mencari ya. Misalkan carikan materi KPK dan EPB, itu salah satu searching namanya ya, atau mencari ya, mencari apa yang kalian butuhkan ya. Misalkan carikan penyelesaian dari soal ini, nah itu salah satu searching namanya, atau pencarian ya. Ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan searching tadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu mencari buku pelajaran saat Anda mulai pembelajaran. Nah, itu. Jadi kalian bisa mencari kalau dalam kehidupan ya, atau biasa kalian di perpus. Itu maksudnya nyatanya, kalau kenyataannya kalian ke perpus mencari buku, itu salah satu namanya pencarian atau searching ya. Mencari buku yang kalian suka di perpustakaan, itu salah satu searching atau pencarian. Mencari pulpen di dalam tempat alat tulis, nah itu. Mencari, kamu misalkan punya box di sini, box penyimpanan alat tulis. Nah, kalian mencari apa, penghapus, mencari tip X atau mencari pulpen, itu salah satu searching ya. Itu salah satu tanpa kalian sadari, itu salah satu searching. Nah, itu yang ketiga mencari buku di perpustakaan itu. Tanpa kalian sadari, kalian sudah pernah menerapkan namanya searching ya, atau pencarian. Yang ketiga yaitu pengurutan atau sorting. Nah, bacakan Maria pengertian dari sorting ini, pengurutan. Pengurut adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut adalah menaik ataupun menurun. Nah, ini sudah ada gambar di sebelahnya. Ini ya. Ini kan ada B, D, A, C. Ini gambar tidak berurut ya. Gambar tidak berurut. Kemudian tugas kalian itu mengurutkan agar dia terlihat rapi. Jadi ini abjadnya kan. Abjadnya ini kan tidak berurut ini ya. Kemudian ada namanya penugasannya kalian menggunakan sorting atau pengurutan, diurutkanlah berdasarkan abjad, yaitu A, B, C, D. Yang awalnya tidak berurut diurutkan ya. Bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan angka ya. Jadi begitu. Itu namanya pengurutan ya, atau sorting. Ya, penerapan dalam kehidupan. Ya, ini contohnya mengurutkan novel dari volume 1 sampai 3 ya. Mengurutkan absen siswa dari A sampai Z. Ya, itu absen kelasnya kalian tanpa kalian sadari. Kenapa ada yang urutan pertama, kenapa ada urutan terakhir, itu berdasarkan abjad. Kalau awalan dari A, nama awalan dari A sudah pasti di atas itu. Ya.
Yang awalan dari B ya pasti di setelah A, awalan dari C setelah B, begitu ya. Itu pengurutan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan heran ada yang namanya, kenapa Pak saya namanya paling atas? Ya karena namamu awalan dari A ya. Kalau awalan dari A sudah pasti paling atas. Ya kemudian yang keempat yaitu tumpukan atau stack dan antrian atau WW ya, WW bacanya ya. Baris, bacakan pengertian dari tumpukan baris. Yang tumpukan. Tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Nah itu ya. Jadi tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Naila, bacakan yang pengertian dari antrian. Antrian adalah suatu pembagian data yang mana pengembangan hanya bisa dilakukan pada satu titik. Nah ini ada contohnya ya, stack atau dengan WW ya. Stack tadi apa coba? Yang stack itu tumpukan ya. Yang ini yang antrian ya. Jadi stack atau tumpukan sudah pasti kalau buku. Ini contohnya ini ya. Ditumpuk lagi tapi ke atas. Ya itu ya, itu namanya tumpukan atau stack ya, ditumpuk ke atas. Yang sedangkan yang antrian namanya orang mengantri. Sudah tahu kan orang mengantri? Namanya antrian sudah pasti kan jejer. Jejernya ke belakang terus jauh gitu ya. Itu namanya antrian. Namanya antri ya, antrean, antri. Siapa sudah pernah antri di sini? Antri apa dulu? Antri somai. Ya itu contohnya kalian belanja atau beli somai sudah pasti kan nunggu giliran kan? Nggak mungkin yang pesan terakhir dapat duluan kan, nggak mungkin. Sudah pasti yang pesan pertama yang dapat, yang pesan terakhir carry ya. Itu namanya antri gitu. Ya ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Menumpuk buku dari yang besar ke kecil. Siapa yang sudah pernah menumpuk buku? Di rumah sudah pernah menumpuk buku. Biasanya kamu menumpuk pakai kategori apa? Menumpuknya. Apakah yang dari besar ke kecil atau berdasarkan pelajaran? Ya itu salah satu penumpuk ya. Biasanya kan kalian urutkan atau nah ini Pak bilang tadi antrian membayar kasir. Ya, antrian. Contoh antrian ini ya. Antrian membeli somai, antrian apa, itu namanya antrian ya. Bebas. Namanya antrian yang disebut antrian. Oke, selesai ya. Jadi yang berpikir komputasional sudah selesai. Jadi penerapan coding kalau untuk fase C atau SD, kalian ini kelas 5 ya, fase C namanya. Jadi ada penerapannya yaitu menggunakan unplugged. Unplugged ya. Jadi penerapan unplugged itu contohnya unplugged. Ini unplugged. Jadi penerapan coding tanpa penggunaan laptop atau komputer ya. Ini. Penggunaan tanpa menggunakan laptop atau komputer yaitu ini unplugged. Sedangkan yang plugged jadi ada dua coding itu. Plugged dengan unplugged. Ini unplugged, sedangkan yang pluggednya itu penggunaan komputer. Misalkan nanti menggunakan games menggunakan komputer atau laptop itu namanya plugged. Plugged misalnya ya. Ini unplugged. Ya, jadi sebelum kita masuk ke lembar kerja, Pak akan menampilkan jenis-jenis plugged atau unplugged ya. Jadi unplugged ada banyak jenisnya ya. Ya, kita mulai dari pertama ya. Ini coding. Jadi pelajarannya kita, maksudnya pelajaran nantinya, maksudnya ada bukunya itu namanya ini coding ya. Jadi coding artinya proses penulisan instruksi atau perintah untuk dijalankan oleh komputer ya. Misalkan kalian menyuruh di komputer menggunakan misalkan menggunakan Gemini sama menggunakan Gemini.
menggunakan ChatGPT atau menggunakan apa, itu salah satu namanya coding itu, ya. Adapun fungsi coding untuk anak ini, untuk kalian ini fungsinya ya. Ada fungsinya ya. Fungsi coding untuk anak yaitu mengajarkan anak cara berpikir sistematis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ya. Ya, yang pertama ini adalah jenis sana ya, coding. Yaitu ada pertama itu berpikir lateral atau latihan bentuk hilang ini ya. Jadi ini nantinya misalkan ada bentuknya ini, misalkan ini ada namanya bentuk yang hilang, kalian disuruh mencari ya, mana bentuk yang hilang, itu kalian disuruh mencari ini. Yang kedua yaitu berpikir lateral ya, ini. Menyusun berdasarkan warna, ya. Nanti kalian disuruh menyusun berdasarkan warna, ada banyak. Yang ketiga berpikir lateral, mencari angka yang hilang. Ya ini. Misalkan segitiga tambah 6 hasilnya 10. Berarti hasil segitiga ini berapa nilainya? 4 ya. Jadi dia digunakan oleh dengan tanda ya. Jadi tapi hasilnya harus 10. Berarti segitiga ini nilainya itu 4. 4 tambah 6 kan 10. Jadi hanya bisa kasih bangun-bangun datar atau begini ya. Tapi kalian harus tahu nilainya berapa. Nah ini apalagi coding akal ya. Apalagi coding peta safari. Apalagi kartu arah coding ya ini. Program taman kelas. Ya banyak ya. Pokoknya sampai 40 ini ya. 40 ide. Oke, kita akan masuk ke penugasan ya. Penugasan untuk kalian. Ya jadi ini tugas kalian ya. Nanti ini per kelompok atau sampai di per kelompok ini sudah kasih ya nih. Biru, hijau, merah, kuning, begitu ya. Nanti ini ada poin-poinnya. Nah, tapi kalau digambar ini jangan kalian sampai tidak bisa bedakan mana pink mana merah ya. Ada yang tidak bisa bedakan mana pink mana merah ini? Mana yang pink? Itu ujung. Itu tahu. Nah, berarti bisa. Misalnya ini tadi. Kenapa nilainya 12? Biru ditambah merah ditambah pink itu hasilnya 12. Kalau tidak percaya berarti 1 ditambah 3 ditambah 8. Itu nilainya 12. Nanti kalian kerjakan ya. Kelompok ini biru tambah kuning tambah hijau berapa? Maksudnya yang ini juga coklat tambah merah tambah pink. Nah, ini kuning, pink, ungu. Yang ini biru, hijau, pink, coklat, warna apa itu? Merah. Ya merahnya pudar di sini ya. Jadi kalian tahu ya. Merah, hijau, coklat, merah, pink, baru nanti coklat, kuning, coklat. Oke, nanti dipresentasikan ya nilainya berapa. Tapi nanti kalian jelaskan dapatnya dari mana ini nilainya. Oke, sampai bertindak sebagai ketua kelas. Dilihat bersama-sama ya. Ya lihatkan korban, keluarkan korban itu. Di sini ya. Jangan sampai salah nilainya. Lihat warna baju, ada warna baju di situ. Warna bajunya ada nilainya itu ya. Boleh bantu ngitung masing-masing. Yang teman-temannya boleh bantu ngitung ya biar selesai semua ya.
dihitung berulang agar tidak salah, jangan sampai salah menjumlahkan, dihitung berulang. Dihitung berulang lagi, diulang-ulang lagi bentuknya. Nama kelompok. Ya kelompok seperti biasa berarti 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Tulis nama per kelompok itu, nulis namanya. Nama-nama panggilan aja. Nama-nama panggilan. Biar pendek ya, nama-nama panggilan kayak Sipa, Paris, Evan gitu ya. Bahasa nama lengkap. Ya, nama-nama panggilan aja. Ada nama-namanya tuh. Di sini nama-namanya ya. Kelompok 3 nama-namanya siapa gitu ya. Ada yang sudah selesai? Ya, maksudnya bantu hitung teman-temannya ya. Kan banyak itu, bantu hitung. Ya, kita aja sudah. Selesai terus sama dulu. Sudah selesai ya, Sipa? Bapak Sipa? Ya, nanti ketua kelompok yang maju aja ya. Ketua kelompoknya aja yang maju. Kita menyampaikan ini nilainya ya. Ini nilai di sini berapa, nah di sini berapa, di sini berapa. Ya nanti Pak tunjukkan kunci jawabannya. Nanti kalian bisa lihat kalian punya salahnya di mana ya. Tapi sebelum Pak lihat yang kunci jawaban, kalian harus sampaikan dulu nilainya berapa. Boleh dihitung ulang ya, dihitung ulang. Langsung hitung ulang, dihitung ulang ya. Ya kelompok 2 tinggal berapa lagi? Kelompok 2. Tinggal 2 lagi. Kelompok 1 tinggal berapa? Tinggal 1. Ya tanpa Pak urutkan siapa yang bersedia, kelompok siapa yang bersedia dulu. Oke. Oh ya, selesai dulu baru. Hanya ketuanya aja menyampaikan nilai-nilai saja. Ya, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa gitu ya. Oke, ya kelompok 3 dulu maju. Asipa, yang dipakai namanya Asipa ya. Kita maju. Tunjukkan aja itu gambar ini berapa dulu.
Ya, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil penjumlahannya ya. Masuk saja. Sini aja, masuk sini. Oke. Tunjukkan. Yang 12, yang kedua 7, yang ketiga 21, yang keempat 17, yang kelima 11, yang keenam 12, yang ketujuh 18, yang Oke, itulah penyampaian dari kelompok 3 ya. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, kemudian kelompok 1. Jadi langsung begini ya, sampaikan gambar kedua, gambar ketiga begini ya. Ini kan gambar ke-1. Gambar kedua memiliki nilai berapa? Tadi yang berapa kan? Gambar ketiga memiliki nilai sekian, gambar keempat nilai sekian, gitu ya. Oke. Yang pertama Kedua. 12, Oh iya, yang kedua 7, yang ketiga 18, yang keempat 17, yang kelima 11, yang keenam 12, yang ketujuh 18, yang kedelapan 18. Oke, itulah penyampaian hasil dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Oke, berikutnya kelompok 2. Yang pertama 12, yang kedua 7, yang ketiga 8, yang keempat 19, yang kelima 11, yang keenam 12, yang 7. kedua 18, yang ke-8 18. Oke, itulah penyampaian dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ya, nanti diteliti lagi ya. Pak kasih lihat kunci jawabannya. Nanti teliti ya. Ini kunci jawabannya. Perhatikan, ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak? Di gambar keberapa? Lihat. Salah, ada salah di mana? Kelompok 1 ada salahnya di mana? Gambar keberapa? Yang ketiga. Ketiga yang ini. Sama gambar yang itu yang Gambar ketiga ini nilainya berapa? 21. Nilainya berapa? 18. Nah, ini ya perhatikan. Coklat merah pink ya. Coklat 7 tambah pink 8. 7 tambah 8 berapa? Lima? Ini salah sih. Tujuannya merah. Ya ini yang salah hasil ya. Jawabannya ini ya. Nanti betul yang paling dulunya ya. Jadi 7 tambah 8 itu 15. 15 tambah 3 itu 8. Berarti betul 18. Ya ini yang salah ini. Yang ini mana lagi nomor berapa? Yang jangan sampai yang salah lagi. Iya, Pak. Ini sama dengan ini ya. Gambar ini sama dengan ini. Berarti ini 18 juga. Berarti siapa yang salah enggak? Berarti yang gambar ketiga 18 ya. Dengan gambar ke-7 18 juga ini. Ada yang salah? Selain itu. Yang gambar keempat ini 17. Kuning 4. Ungu 8 tambah 4 12. 12 tambah ini 17. Kamunya 18. Besar nih. Kayaknya 17 betul. Yang kelompoknya Asifa? 1. Yang mau berapa? Mana yang nomor 2? Ini. 21 berapa? Ini 18 ini. Itu betul. 18 nilaimu. Yang ketiga.
Ini 18 juga. Kamu punya berapa? Besar kan? 18 ya, jadi yang kelompok 1. Oke, sudah ya. Berakhir sudah materi kita hari ini ya. Jadi itulah contoh unplugged ya. Jadi yang kalian kerjakan itu namanya unplugged ya. Pengerjaan tanpa menggunakan komputer ya. Kalau menggunakan komputer itu namanya plugin namanya. Plugin ya. Oke, sebelum mengakhiri, ketua pimpin doa dulu untuk ya, sebelum kita keluar, kita berdoa. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.